Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yo, salam jiwa baku hantam. Di video kali ini, gua akan membahas Uzumaki Boruto episode yang ke-222 full pembahasan. Sebelum kita melangkah kepada video pembahasannya, teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini, mohon bantuannya dengan cara subscribe dan juga follow gua di Instagram. Oke, kalau sudah, kita langsung saja gaskeun. Oke, di episode yang ke-222 ini akan mengadaptasi kembali manga Boruto chapter yang ke-57 sampai part yang kedua. Ini merupakan bocoran resmi yang akan teman-teman lihat di next episode yang akan datang. Diperlihatkan di sini yang pertama, setelah Kode merusak sebuah alat di mana Eida ada di dalamnya sedang diawetkan. Orang tua itu lagi-lagi berkata kepada Kode, "Dasar bodoh, aku masih belum selesai menjelaskan." Kode berkata, "Akan kutanya langsung padanya. Jika dia menentangku, akan kubunuh dia." Scene berpindah di mana Hokage ke-7 dan Shikamaru lagi meeting di sebuah alat komputer dan melakukan rapat para Kage. Targetnya kali ini merupakan Kode, dan dia merupakan benteng pertahanan dari organisasi Kara. Shikamaru melanjutkan, dan di sana ada sebuah portal transfer yang tersebar di berbagai tempat. Tapi patroli Konoha telah melapor kalau antara tidak aktif atau rusak tentang sebuah portal transfer tersebut. Sepertinya dia sudah mengantisipasi kita dan mendapatkan intel dan memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Jadi kau harus bertindak dengan asumsi dia sudah tahu kalau Amado telah menyerah pada Konoha. Kurosuchi kemudian bertanya, apakah itu hanya satu-satunya markas mereka? Apakah tidak ada fasilitas yang lain? Shikamaru berkata dan menjawabnya, "Kami masih mengikuti petunjuk berdasarkan intel Amado. Tapi untuk saat ini, sementara semuanya gagal." Darui Raikage berkata, "Jadi, intinya tidak ada petunjuk ya? Kalau begitu, apa rencana kita?" Chojuro, sang Mizukage berkata dan bertanya, apakah kita akan memprediksi gerakannya dan menghalanginya? Dan apa motif yang dia miliki? Shikamaru melanjutkan, kami rasa dia memiliki dua masalah utama. Yang pertama adalah membalas mereka yang terlibat dalam pertarungan melawan Otsutsuki Ishiki, khususnya pembunuhan Hokage dan beberapa shinobi Konoha lainnya. Kemudian yang kedua, mereka merawat pohon suci dari ekor 10. Hokage ke-7 melanjutkan, kemungkinan terburuknya adalah iya. Tapi itu merupakan rencana yang akan kita lakukan, yaitu menemukan Kode sekarang untuk menggagalkan rencananya. Darui Raikage berkata, oke, aku sudah paham situasinya. Tapi satu pertanyaan lagi, ilmuwan Amado yang ada di tempatmu, apa benar kita bisa mempercayainya? Aku percaya dengan kalian, warga desa Konoha. Tapi ketergantungan pada si brengsek yang tidak lama ini ada di pihak organisasi musuh. Kau yakin dia tidak memanfaatkan kalian untuk kepentingannya sendiri? Hokage berkata, jika kau mau pendapat pribadiku, tidak, aku tidak percaya 100% padanya. Tapi Amado membuktikan dirinya saat pertempuran melawan Ishiki. Tidak berlebihan untuk mengatakan kalau tanpa bantuannya, desa ini pasti sudah musnah. Jadi bukti itu ada hasilnya, kata Hokage. Kurosuchi berkata, selama itu semua bukan hanya sandiwara, ya sepertinya nyawanya sendiri juga sedang diincar. Gaara kemudian angkat bicara, semua yang baik berakhir dengan baik dalam persoalan Ishiki. Tapi, bagaimana dengan karma Momoshiki? Apakah Boruto akan baik-baik saja, Naruto? Hokage ke-7 berkata, kami masih mencari solusi yang efektif, tapi situasinya tidak kelihatan baik.
walau Boruto sendiri kelihatan baik-baik saja. Gaara kemudian melanjutkan, benteng Kara itu adalah masalah tersendiri, tapi masalah ini, jujur saja, adalah urusan yang lebih besar bagiku. Jika Momoshiki atau Boruto itu sendiri akan menjadi ancaman setingkat Isshiki, maaf sudah kasar, tapi apakah kau berani melawan putramu sendiri? Hokage ketujuh berkata, sebagai seorang Hokage, akan kulakukan apa yang harus dilakukan. Berpindah ke scene di mana Amado sedang membereskan alat sains ninjanya. Amado berkata, aku tadi berbicara dengan Sasuke, tapi sepertinya dia juga sudah bersiap jika dibutuhkan. Hokage berkata, bagiku, aku hanya agak sulit mempercayai semua ini. Kalau putraku sendiri akan menjadi orang lain, itu pun menjadi Otsutsuki yang brutal. Dan bahkan jika kemungkinan terburuk jadi kenyataan, aku akan lebih memilih untuk tidak mempercayainya. Amado kemudian berkata, aku dulunya punya seorang putri, dan aku tahu persis bagaimana perasaanmu. Hokage sepertinya tidak tahu tentang hal itu, karena baru-baru saja Amado menceritakannya. Tapi Amado melanjutkan, bahwa dia sudah mati, sudah 12 tahun lamanya. Amado kemudian mengambil sesuatu di dalam lemari, kemudian mengeluarkan sebuah pil berwarna hitam. Amado kemudian berkata, kau itu merupakan seorang Hokage, tapi bukannya kau tidak mempercayainya, tapi lebih tepatnya, kau tidak ingin menyerah, bukan? Itulah sebabnya kau datang padaku. Amado kemudian menjelaskan obat tersebut. Ini adalah obat yang dibuat dengan tujuan melemahkan kekuatan Byakugan. Itu adalah tujuan awalnya. Aku melakukan semua hal yang mungkin untuk mengalahkan Jigen. Ini adalah salah satu produk dari itu. Jangan tanyakan soal detailnya. Asal-usul Byakugan ada pada Otsutsuki. Jadi, dengan melemahkan Byakugan, itu mungkin akan mempengaruhi batas ekstrak dari Otsutsuki dalam sel tubuh Boruto. Hokage sepertinya mulai senang dengan perkataan Amado. Tapi sebelum itu, Amado memberikan sebuah peringatan kepada Hokage. Dia tidak pernah menyarankan obat tersebut diberikan kepada Boruto, karena tidak ada yang tahu apa efek sampingnya. Tapi yang jelasnya, efek samping berkurangnya penglihatan itu sudah cukup buruk. Tapi kemungkinan terburuk, dan ada kemungkinan lain, Boruto akan mati. Dengarlah baik-baik, yang terbaik yang bisa kita harapkan adalah pembatasan. Kita mungkin bisa menghentikan sementara laju Otsutsuki. Itu tidak menyelesaikan masalah intinya, dan dosis regular kemungkinan akan dibutuhkan untuk mempertahankan kemanjurannya. Kau harus mempertimbangkan semua itu dengan seksama sebelum kau mengambil keputusan. Walau pada akhirnya, itu masih tetap keputusan Boruto sendiri. Dan aku yakin, kau sadar akan ini. Tapi pastikan istri dan putrimu tidak pernah meminum obat ini. Amado kemudian melanjutkan, setidaknya ini yang bisa kulakukan untukmu, dan kembalilah jika kau membutuhkan sesuatu. Hokage ketujuh berhutang budi kepada Amado dan mengucapkan terima kasih, sembari mengambil pil obat di atas meja tersebut. Scene berpindah di mana sepertinya Aida sudah keluar dari tempat di mana dia diawetkan. Kode memperkenalkan dirinya kepada Aida dan mengucapkan selamat pagi. Tapi sayang sekali, dari sekian banyaknya pembicaraan dan kata-kata dari Kode yang dikeluarkan, Aida tidak memperdulikannya sama sekali. Dengan kesalnya, Kode kemudian menusuk dada Aida menggunakan tangan emasnya. Kode kemudian berkata, jangan bergerak, kau bahkan tidak mau mengucapkan halo padaku. Aku datang ke sini untuk berbicara denganmu. Namun, jika kau tidak menghiraukan, tidak apa-apa, aku akan membunuhmu sesuai dengan perintah Jigen. Aida tidak gentar dengan perkataan Kode. Dia malah berkata, coba saja kalau kau bisa. Dengan kepercayaan diri dari Kode yang ingin membunuh Aida sebelumnya. Tapi sayang sekali, Kode kaget melihat kekuatannya yang tidak berfungsi. Kode kemudian berkata, sialan, tanganku tidak bergerak sesuai dengan kemauanku. Aida kemudian berkata, kamu lihat bukan? Kau tidak bisa melakukannya.
Tapi maaf Kode, aku bukan tidak menghiraukanmu. Kau lihat aku sudah begitu lama tertidur. Jadi, aku khawatir nafasku berbau tidak sedap. Eida kemudian menyuruh Book, namanya Book nih, untuk mengantar Kode ke bar. Saat sudah selesai, aku akan bergabung dengan kalian. Sembari di dalam bar, Kode menanyakan sesuatu kepada Buck, bahwa menurutmu, apakah dia tertarik denganku? Buck kemudian berkata, wah ngebak nih. Jangan bodoh Kode, kau menyeretku dalam masalah ini. Kau sudah membuat dirimu terjebak dalam mantranya. Kode kemudian berkata, ya, semakin lama aku menunggu, jantungku berdetak semakin kencang. Apakah ini taktiknya juga? Ngebak kemudian berkata, dasar bodoh, bukan itu maksudku. Tapi itu merupakan kekuatannya, dan dia telah mencuri hatimu. Kode kaget mendengarkan hal itu. Buck kemudian melanjutkan, itulah alasan kenapa kau tadi tidak bisa menyerangnya, karena kau sudah tamat. Kode mengatakan itu luar biasa. Penglihatan segalanya itu sudah curang, tapi dia masih punya kekuatan lainnya, dan itu sungguh luar biasa. Eida kemudian datang dan berkata, itu namanya dibesar-besarkan. Kita anggap saja ada kamera keamanan di setiap sudut dunia ini, dan kau bisa mengaksesnya kapanpun kau mau. Kode bertanya, apa kau bisa melihat mereka sepanjang hari? Eida menjawabnya, sebagian besar aku sangat bosan. Walaupun terkadang aku melihat sesuatu yang menarik. Hal menarik yang dilihat oleh Eida baru-baru ini, yaitu kematian dari Otsutsuki. Itu sangat menyedihkan, hingga membuatku tertawa. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa menunjukkannya padamu. Dan kemudian jiwa Isiki mendatangimu, dan dia sepertinya bicara cukup lama. Jadi aku berhenti mendengarkan di tengah-tengah pembicaraan itu. Tapi kau sungguh malang sekali, dibebankan dengan tugas sebanyak itu. Kode kembali bertanya, wah Kode ini suka bertanya nih, bahwa penglihatanmu itu apakah itu asli, dan bagaimana cara kerjanya? Eida menjawabnya, sebenarnya sulit menjelaskannya pada orang lain, tapi rasanya seperti kesadaranku berpindah ke tempat itu. Aku juga bisa melihat ke masa lalu, tapi aku tidak bisa melihat kejadian sebelum aku lahir. Kode berkata, oke, kalau begitu aku hanya akan menebak usiamu. Bisakah kau melihat ke masa depan? Eida kemudian menjawabnya, tidak, ini bukan kekuatan ramalan. Aku hanya bisa melihat kejadian saat ini secara langsung, atau memilih peristiwa dari masa lalu untuk dilihat. Kode terkesan dengan perkataan Eida. Eida melanjutkan, bagaimana cara melepas pembatas kekuatan di dalam tubuhmu itu? Bukankah itu yang ingin kau tahu? Kode kemudian berkata, kau benar-benar tahu segalanya. Tapi sebelum itu, agar bisa membunuh Hokage dan Uchiha, saat ini aku mungkin bisa saja melakukannya. Tapi aku tidak ingin menyulitkan diriku sendiri. Eida kemudian berkata, saat ini hanya Amado yang bisa melepaskan pembatasnya, dan itu memakai pengenalan iris dan kode perintah suara. Kedua autentikasi biometrik itu dibutuhkan. Kode kemudian berkata, jadi begitu ya, sebenarnya masalah biometrik itu bukan masalah. Aku hanya perlu melakukan jutsu perubahan dan berubah menjadi dirinya. Eida kemudian berkata, tidak semudah itu. Kau mungkin tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa mengubah matanya menjadi alat ninja sains. Dan kau tahu jutsu perubahan tidak bisa meniru teknologi yang kompleks. Jadi, antara kau harus membuat Amado bekerja sama, atau mencungkil matanya dan membawanya bersamamu. Itu mungkin sebabnya dia berlindung di desa Shinobi. Dia cerdas dan sadar diri, tapi aku akan bunuh dia jika bertemu dengannya nanti. Kode bertanya lagi, apakah kau membenci Amado? Eida kemudian bertanya dan menjawabnya, itu benar sekali aku membencinya, dan apa kau tahu sebabnya? Tapi sebelum menjawabnya, Eida bertanya kepada Kode, bahwa apakah kau suka denganku? Eida sekali lagi memaksa Kode untuk menjawab pertanyaannya. Kode kemudian berkata, ya, aku suka denganmu Eida. Aku sudah tergila-gila denganmu sejak tadi.
Tapi di saat yang sama, perasaanku padamu menimbulkan pertanyaan. Perasaanku ini yang sepertinya cukup nyata, tapi apakah itu tipuan yang diciptakan oleh kekuatanmu? Eida berkata, apakah kau meremehkanku? Dan apakah itu sungguh penting? Kode kemudian berkata, jangan salah paham, aku tidak bicara soal diriku sendiri. Aku hanya ingin tahu kemampuanmu karena kita akan bekerja sama. Eida kemudian berkata kepada Kode bahwa kau tidak tahu apapun dan kau tidak berguna. Itu tidak hanya terbatas padamu saja. Semua orang akan terpikat padaku, baik pria maupun wanita, mau siapapun mereka itu. Sekarang, apa kau paham betapa membosankan dan merepotkannya hal ini? Bahkan orang yang mungkin secara alami sungguh suka padaku, aku tidak akan pernah tahu hati mereka yang sebenarnya. Karena kekuatanku memaksa untuk mencuri hati mereka. Jadi ini adalah jawaban yang benar dari pertanyaanku tadi. Amado telah merebut dan menghilangkan cinta perasaan normal dariku. Aku tidak bisa memaafkan hal itu. Itulah sebabnya aku membenci dia. Kode kemudian berkata, jadi begitu ya. Sekarang Kode paham dengan perasaan Eida. Alasan kenapa Boro melanggar perintah Jigen dan tidak memusnahkanmu, karena dia juga terpikat padamu. Kalau begitu, kata Kode, aku harusnya sama dengan Tuan Jigen. Jadi bagaimana dia bisa memerintahkan pemusnahanmu? Eida menjawabnya, Jigen adalah pengecualian. Aku tidak bisa mencuri hatinya. Ada dua macam hati yang tidak bisa dicuri oleh kekuatanku. Yang satunya adalah saudara-saudara, dan yang satunya adalah Otsutsuki. Eida kemudian bertanya soal Kawaki, bahwa dia merupakan vasal Otsutsuki, bukan? Kode kemudian menjawabnya, ya benar sekali. Walaupun tidak sempurna, tapi dia masih memiliki karma. Eida melihat pertarungan antara Isiki dan Kawaki sebelumnya, dan Isiki mati karena termakan rencana Kawaki. Saat aku melihat itu, hatiku berbunga-bunga. Itu sangat menegangkan. Aku belum merasakan itu sejak lama sekali. Kode kemudian berkata, oh, jadi begitu ya. Kau benar tentang kekuatanmu mungkin tidak akan berpengaruh pada Kawaki. Kau akan bisa memiliki hubungan normal dengannya. Dia mungkin bisa jadi adalah pangeranmu. Kalau begitu, hal yang sama juga berlaku pada Uzumaki Boruto. Dia juga mengalami otsusufikasi karma. Jadi, dia juga memenuhi syarat untuk menjadi pangeranmu. Eida kemudian berkata tentang Boruto, bahwa dia merupakan anak imut dan tampan. Bagaimana dengan tujuanmu? Bukankah kau butuh makanan ekor 10 untuk menumbuhkan pohon suci? Kode kemudian berkata, apa kau yakin kau akan kehilangan satu pangeranmu? Eida kemudian menjawabnya, tidak masalah. Walau tidak kelihatan begitu, aku ini monogamis. Para kage saat ini sedang berunding. Mereka mencari dirimu untuk bisa menghentikan rencanamu. Tapi aku bisa melihat dan mendengar semuanya. Kau tidak akan pernah tertangkap. Kode berkata, bagus, kau memang yang terbaik. Aku benar telah percaya padamu. Baiklah, untuk menyambut tujuan kita berdua, bagaimana kalau kita bersulang dengan segelas bir? Sekali lagi, kuucapkan senang bertemu denganmu, Eida. Begitupun dengan Eida, sepertinya mereka saling mengandalkan satu sama lain untuk melancarkan serangan selanjutnya kepada Konoha. Oke, itulah pembahasan Uzumaki Boruto episode yang ke-222 yang sempat admin sampaikan di video ini. Dan jika ada salah kata dari admin mohon maaf. Kita akan lanjutkan di next episode. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. See you next time, see you next video, bye bye.